Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, seperti biasanya tausiah akan menemani Anda dan tema besar kita adalah Ramadan, momentum menjadi lebih baik. Insya Allah kita nanti akan ditemani oleh guru-guru yang luar biasa yang senantiasa istiqomah memberikan hal-hal positif kepada kita semua. Yang pertama ada Habib Nabil Al-Musawwa, kemudian juga Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadzah Syifa Nur Fadilah. Dan seperti biasa kita juga nanti akan ditemani oleh Syekh Fikri Thorik dalam segmen Kisah Nabi dan Rasul. Di awal tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori'ah kita, Syifa Nur Syakila atau Kaila. Ya. Mudah-mudahan bacaan suci ayat Al-Qurannya bisa menambah semangat kita. Memang Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, melatih umat Islam untuk menahan segala hal yang bersifat buruk, hawa nafsu dan perbuatan buruk yang lain. Hadir untuk memperkokoh benteng iman dan takwa. Ramadan juga sarana untuk kita meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia yang bertakwa, kapasitas kita sebagai manusia yang beriman. Di bulan suci Ramadan, hal-hal positif, hal-hal baik senantiasa kita tekankan, kita tambah terus agar lepas dari bulan suci Ramadan, kita menjadi insan yang lebih baik, insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi tema besar kita adalah Ramadan, momentum menjadi lebih baik. Oke, pemirsa, kita langsung akan simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawwa dengan subtema tingkatkan iman dan takwa dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah Masjid Sunda Kelapa dan juga para pemirsa Cahaya Hati iNews, Allah mengampuni dosa-dosa kita,
menerima amal-amal saleh kita dan menjadikan kita termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pada kali ini tema kita adalah bagaimana kita meningkatkan takwa melalui ibadah kepada Allah. Kalau kita mendengar takwa kepada Allah, kalimah takwa ini sering diulangi dan diucapkan oleh semua orang. Pertanyaannya, yang namanya takwa itu apa sih? Ya. Para ulama, hadirin wal hadirat, memberikan satu kesimpulan, takwa itu adalah al-imtithal awamirihi wajtinab nawahi. Namanya takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kesimpulannya, ya. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Takwa itu apa? Ya. Ada seorang sahabat besar, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Umar kita ketahui Amirul Mukminin. Beliau adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ketika masih hidup. Ya. Suatu ketika dia bertanya kepada seorang sahabat yang lain, yaitu Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, ya, radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar, ya Ubay, ma huwa taqwa? Wahai Ubay, menurut kamu apa itu takwa? Apa artinya Sayyidina Umar enggak tahu? Tahu. Makanya beliau termasuk satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Tapi ini menunjukkan bagaimana kita harus belajar sama orang lain. Bagaimana kita harus terus mencari ilmu. Sehingga Sayyidina Umar nanya, apa itu takwa menurut kamu wahai Ubay? Jawab Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan dhi nafar. Wahai Amirul Mukminin, pemimpin seluruh orang-orang yang beriman, apakah kamu pernah melewati satu jalan yang penuh dengan duri? Jawab Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "Na'am, pernah. Saya melewati jalan yang penuh dengan duri-duri, semak berduri." Ya. Padang pasir itu banyak yang begitu, ya. Lalu kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, "Fama fa'alta biha?" Lalu ketika melewati itu apa yang kamu lakukan wahai Amirul Mukminin? Apa jawab Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Kata beliau, ijtahadtu wa syammartu. Saya bersungguh-sungguh konsentrasi dan saya berhati-hati. Kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, dzalika taqwa. Yang namanya takwa itu seperti itu. Artinya apa hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, muslimin wal muslimah sekalian, takwa itu nggak ada akhir. Takwa itu bukan satu tingkat yang berhenti di situ, tidak. Ijtahadtu wa syammartu. Ya. Kamu terus berhati-hati, bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Kalau misalnya kita melewati jalan penuh duri, takut kalau kena, terus konsentrasi, ya, sambil hati-hati jangan sampai. Itu yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi jangan pernah kita merasa sudah sampai kepada takwa. Satu hari ada seorang pemimpin kaum sufi, kaum tasawuf yang terkenal. Namanya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dari Jilan, ya, di daerah di India. Beliau mengislamkan ribuan orang di sana, ya, dan juga salah satu di antara wali Allah. Suatu ketika beliau dikatakan beliau itu suka tahajud tiap malam, 40 tahun nggak pernah berhenti, malamnya selalu tahajud. Itu Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Nah, kemudian suatu ketika beliau sedang tahajud, ya, di malam yang sepi, yang dingin, yang nggak ada suara gelap begitu. Tiba-tiba di langit itu kelihatan cahaya yang terang, ya. Ketika cahaya itu begitu terangnya, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani yang sedang beribadah kepada Allah ini terus nunduk, memejamkan matanya nggak kuat. Lalu terdengar suara menggelegar, menggema. Wahai Abdul Qadir, kamu sudah sampai derajat tertinggi dari para wali. Mulai sekarang kamu nggak perlu sholat lagi. Mendengar itu Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani melepas terompahnya.
Terompah itu sendal zaman dulu, ya. Dilepas, dilemparkannya ke cahaya itu sambil berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padam cahaya itu terus hilang. Tiba-tiba terdengar lagi suara, dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan? Tadi kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil melempar terompahnya. Kata Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, kalau orang sudah sampai derajat tertinggi kewalian, itu boleh berhenti sholat. Yang berhenti sholat bukan Abdul Qadir, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Hadirin sekalian, jangan kemana-mana. Masih nanti kita lanjutkan pada segmen yang kedua. Tetap bersama Cahaya Hati iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan salah satu makna dari takwa yang dijelaskan oleh Sayyidina Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu an, yaitu takwa itu apa? Ijtahadtu wa syammartu. Ya, bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Terus setiap waktu menjaga jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan setan. Setan itu enggak akan ridho. Kita mau seperti apa berusaha baik, dia akan cari celah supaya bisa menggelincirkan kita. Maka kita terus seperti itu, ya. Kemudian kita juga dapat tadi bagaimana Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, tokoh tasawuf terkemuka, ya, yang terkenal di berbagai daerah. Beliau mendefinisikan yang namanya takwa itu nggak ada ujungnya, ya. Jadi kalau misalnya ada orang menyatakan sudah sampai derajat tertentu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak usah didengar, ya. Kita dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sampai derajat seperti itu saja, diminta berhenti, dia tidak mau berhenti sholat. Dia bilang kalau sampai derajat tertinggi wali itu nggak perlu sholat. Yang pertama berhenti sholat bukan Abdul Qadir, tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngikut seperti itu. Dalam riwayat yang lain juga Al-Imam Al-Ghazali, ya. Nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, rahimahullahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, menyayangi beliau di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan kepada murid-murid tasawufnya, ya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, "Idza ra'aita rajulun", kalau kamu melihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang seperti burung di udara, au yamshi fil ma, atau bisa jalan di atas air. Ini kata Imam Ghazali, ya. Fala tusaddiquhu, jangan sekali-kali kamu percaya, kamu dengar apa kata dia. Hatta idza ra'aitahu yaqumu 'ala syariah, sampai kamu lihat dia bisa berdiri tegak di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita melihat orang itu bukan kemampuannya, ya. Kalau orang sekedar bisa terbang, orang sekedar bisa jalan di atas air, orang yang belajar sihir pun bisa kayak gitu, ya. Yang kita lihat apa? Tegaknya orang di dalam syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya orang di dalam melaksanakan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita lihat, ya. Jadi kelebihan itu Bapak Ibu sekalian itu ada 3 macam kata para ulama, ya. Yang pertama kelebihan itu disebut al-mu'jizat. Al-mu'jizat kelebihan yang diberikan hanya kepada Rasul dan Nabi, ya. Jadi kita nggak mungkin sampai mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua
kata para ulama, yang namanya kelebihan itu namanya karomah. Kalau karomah itu diberikan kepada selain Nabi dan Rasul sepanjang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia takwa sama Allah, dia dikasih karomah. Beb, apa dalilnya karomah? Karomahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu makanannya dimakan gak habis-habis. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karomahnya luar biasa, ya. Karomahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah dia lagi berdiri khutbah begini, ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala pasukannya di sana. Lalu dia bilang, "Ya sariyah ilal jabal." Wahai pasukan, naik ke atas gunung, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Padahal lagi khutbah di Madinah. Ternyata suaranya sampai ke sana, ke daerah peperangan. Lalu kemudian pasukan dengar itu lalu naik ke gunung dan menang. Itu karomahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Karomahnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Datang orang masuk ke dalam masjid. Kemudian kata Sayyidina Uthman, "Dakhala rajulun alaikum." Ada satu orang masuk ke dalam kalian, kelompok kalian, dan di matanya saya lihat bekas zina. Bagaimana dia bisa melihat begitu? Karena karomahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang itu, "Ala wahyun ba'da rusul." Apa ini wahyu setelah Rasul? La. Walakin basirah wa burhanan wa firasatan sadiqah. Kata Sayyidina Uthman ibn Affan, bukan wahyu dari Allah, tapi ini adalah basirah, penglihatan yang diberikan sama orang yang takwa kepada Allah. Wa burhanan, ya, kelebihan yang Allah kasih. Wa firasatan sadiqah, dan firasat yang benar yang Allah bukakan ke dalam mata beliau, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, itu orang-orang soleh diberikan karomah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ketiga ini yang ngeri, yang disebut al-istidraj. Istidraj itu apa, Bib? Istidraj itu kelebihan juga, tapi diberikan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita lihat ada orang yang menjadikan nulis ayat Quran dengan darah wanita haid. Lalu dia bisa membunuh orang dalam jangka waktu cepat dengan ilmunya itu. Kenapa? Karena kufurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada yang menjadikan Quran sebagai tempat dia buang air besar, lalu dia memiliki kesaktian luar biasa, ya. Jadi orang yang jauh dari Allah itu juga dikasih, namanya istidraj. Nah, takwa kepada Allah itu kita selamat dari yang buruk-buruk itu, tetapi dekat kepada Allah. Bahwa kita dikasih karomah apa bukan, itu bukan jadi syarat, ya. Tetapi yang penting adalah apa? Kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa. Jadi hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Saya berpesan satu hal, jaga itu, takwa itu. Takwa itu nggak akan pernah selesai. Takwa itu akan terus dan terus dan terus, tidak ada habisnya sampai kita bertemu dengan kematian. Baru saat itu kita berhenti untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Nabil Al-Musawa, jazakallah. Tingkatkan iman dan takwa dalam beribadah. Satu poin yang saya catat adalah seseorang dilihat bukan dari kekayaannya, bukan karena keturunannya, atau bahkan bukan karena jabatannya, namun karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman, semakin tinggi ketakwaannya, maka Allah akan senantiasa berada di sekitarnya. Penglihatannya akan menggunakan penglihatan Allah, pendengarannya akan menggunakan pendengaran Allah, dan cara dia berjalan, cara dia bertindak pun akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat seseorang menjadi terhormat. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali dengan tausiah dari Kiai Haji Khalil Nafis dengan subtema tinggalkan keburukan menuju kebaikan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Sunda Kelapa
para pemirsa Ainyos dimanapun berada. Kita bicara soal puasa dan tekad kita meninggalkan keburukan. Ibu bapak, kita tidak ada dari zaman Nabi dan Rasul terdahulu yang tidak diperintahkan untuk berpuasa. Semua diperintahkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau Nabi Daud itu puasanya setengah tahun. Puasa sehari, besok kagak. Puasa lagi, besoknya kagak. Terus berarti potong sehari dari setahun, setiap waktunya berarti 6 bulan itu puasa. Ada dulu kita mengenal namanya Ayyamul Bait. Puasa pada hari-hari terang bulan. Terang bulan artinya tanggal 13, 14, 15. Komariah artinya yang berdasarkan bulan karena pas terang bulan. Puasa sepanjang bulan. Bahkan ada puasa yang bukan karena Allah, puasa juga. Orang diet puasa, pengen ngurusin badan. Ada orang yang puasa untuk mendapat ilmu hitam. Bukanya sahurnya jam 12, bukanya jam 12. Makannya cuman nasi putih, nggak makan ikan. Disebut dengan puasa pati geni. Puasanya ora pati genah. Artinya puasanya nggak benar. Kenapa puasa yang benar ya dari fajar sampai terbenam matahari. Puasa. Puasa kita nyebutnya di dalam bahasa Arab namanya as-saum. Betapa pentingnya orang hidup ini biar benar harus berpuasa. Yang butuh berpuasa bukan Allah, yang butuh adalah kita. Siapa yang butuh? Kita yang butuh manusia untuk menjadi manusia seutuhnya butuh puasa. Apa itu puasa? As-saum. Apa as-saum? Al-imsak. Menahan diri. Ibu bapak makin gak bisa menahan diri, makin tak waras. Coba pengen keluar gak pakai baju, gak malu, gak bisa nahan diri. Waras apa enggak? Pak, waras enggak Pak? Dia bilang gak waras. Berarti ada orang gak pakai baju telanjang keluar, gak waras. Gak bisa ngontrol, omongannya gak bisa dikontrol. Pasti gak waras. Setiap apa yang didengar disampaikan pada orang. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa ma sami'ahu. Cukup ia dikatakan pembohong kalau menyampaikan apa yang dia dengar. Nih ibu bapak yang biasa main medsos, nerima medsos, dikirim lagi. Enggak tahu isinya hoax apa enggak. Enggak tahu benar atau tidak, enggak diverifikasi, enggak divalidasi, dikirim. Orang dibikin marah. Bisa enggak nahan diri, ini benar atau tidak. Apalagi mendukung, ini 01 atau 02 ini. Yang 01 ngirim mau 02, yang 02 ngirim ke 01. Berantem, gak merasa dia itu buat orang berantem. Bisa gak kita nahan diri dari medsos. Yang sekiranya tidak penting kita tidak lakukan. Maka menahan diri awal dari kita ini waras. Termasuk bisa menahan diri untuk apa? Untuk menjaga waktu yang baik. Contohnya Bapak Ibu sekalian, dalam risetnya kalau nggak keliru Kominfo mengatakan minimal kita pegang HP itu berapa sehari semalam? 5 jam. Mana sering pegang HP pegang pasangan kita? Sering HP. Kalau nggak ada paketnya, nyari paket. Anak-anak muda rela nggak makan siang, yang penting bisa beli paket. Kalau nggak ada kuotanya kayak hidup di hutan. Kenapa? Gak bisa tidak interaksi. Oleh bagus sebenarnya kita. Tapi kita bisa menahan diri apa? Untuk mengatur waktu jangan sampai disia-siakan. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk Islam yang baik kalau kita bisa meninggalkan yang gak berguna. Coba ibu bapak sekalian, keasikan main handphone. Chatting, suaminya masuk, nggak disapa. Istrinya masuk, nggak disapa. Anaknya juga datang sekolah, juga tidak disapa. Keasikan. Makanya banyak orang sekarang ini berantem gara-gara medsos. Bahkan mungkin negara ini bisa dihancurkan gara-gara medsos, orang-orang yang nyebar hoax itu. Kemarin di Depok itu diadakan penelitian Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali, bahkan lebih dari
60% orang bercerai gara-gara medsos. Lama nggak ketemu, ketemunya di Facebook, kleng. Ketemunya di Twitter, cung. Minta nomor HP-nya, minta WA, lalu terjadi apa? CLBK. Apa CLBK itu? Pengalaman. Ya kan? Ngerti. Apa? Kondisi keluarga tidak harmonis, keluarganya tidak nyaman, ketemu dengan dulu yang ditaksir tapi nggak berani, kok ternyata sekarang janda. Kok sekarang ternyata sudah duda, chatting-chattingan, nggak merasa. Dari apa? Akhirnya dari yang harusnya menjadi kebaikan karena kita bisa silaturahim, maka kita menjadi permusuhan. Nabi mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk Islam yang baik kalau kita bisa meninggalkan satu yang sia-sia. Ibu bapak berangkat kerja 8 jam tempat kerja. Tapi berapa jam dia main medsos, berapa jam yang mengerjain pekerjaan. Gajinya sehari tapi gajinya cuma kerjanya sejam, lebihnya buat apa? Main-main di medsos. Oleh karena itu untuk sadar menjadi manusia yang seutuhnya, kita bisa nggak meninggalkan kebaikan dengan kata-kata as-saum, puasa. Puasa itu adalah meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang apa? Menahan diri dari yang tidak baik. Tapi kalau kita istilahnya puasa itu apa? Al-imsaku anil al-mufattirat. Meninggalkan, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Apa mufattirat itu? Di antara adalah makan, minum, dan melaksanakan syahwat. Itu puasa yang standar Bapak Ibu sekalian. Puasa yang standar untuk kita apa? Meninggalkan kebinatangan. Karena binatang juga tidak makan, binatang juga bisa tidak minum, binatang juga bisa tidak melaksanakan syahwat. Tapi kalau untuk naik lebih tinggi puasa kita adalah puasa apa? Anil ma'asi wal mungkarat. Puasa dari kemaksiatan dan kemungkaran. Al jawarih, organ tubuh kita bukan hanya puasa dari minum dan makan, tapi matanya tidak jelalatan. Ada orang buka aurat, ngelihat pertama, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau udah kedua, gluk. Nah, itu udah dosa yang kedua, ketiga. Kita harus puasa. Harus mendengar yang baik-baik. Ada orang ngomongin orang, tinggalkan. Kalau bisa diperingatkan biar dia berhenti. Kalau enggak sekiranya hanya menimbulkan permusuhan, tinggalkan saja. Kuping jangan sampai, mulut jangan sampai, tangan ngetik jangan sampai. Tapi yang paling tinggi puasa itu adalah manakala kita puasa karena Allah. Apa? Kita fokus dan khusyuk kepada Allah. Jadi kita udah nggak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, sudah tidak maksiat, kita fokus kepada Allah. Caranya bagaimana Pak? Mengajarkan kita namanya iktikaf. Iktikaf itu adalah cara gimana kita meninggalkan kesibukan duniawi, meninggalkan pada selain Allah dan fokus kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW pada 10 terakhir Bapak Ibu itu di masjid iktikaf. Ini ngelihat saya semua dengerin apa ngantuk ini? Dengerin. Alhamdulillah. Terus apa enggak ini? Nah, kalau terusin ngikut Rasulullah. Di 10 terakhir Rasulullah itu iktikaf. Izin kepada istrinya. Menyampaikan tidak banyak kesibukan di luar. Apa? Iktikaf menyambut datangnya Lailatul Qadar. Karena kita Bapak Ibu sekalian konsentrasi nggak bisa dipecah. Kalau konsentrasi kepada kanan kita nggak konsentrasi pada kiri. Sama dengan kita khusyuk. Kalau kita lagi khusyuk kepada Allah nggak mungkin kita ingat kepada selain Allah. Kalau ingat kepada selain Allah nggak mungkin ingat kepada Allah. Sama dengan saya ngadep kepada Bapak Ibu sekalian nggak bisa dibagi. Sama dengan cinta nggak bisa dibagi. Maka kita nggak boleh syirik menyekutukan Allah. Kenapa? Yang menyekutukan Allah pasti cintanya tidak utuh kepada Allah. Mungkin kita bisa bohong. Kenapa bohong? Karena kita tidak seperti yang kita sampaikan. Menyebutkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi di pikiran kita bukan kepada Allah. Kita kadang-kadang berpikir, ya Allah. Nyebut Allah. Tetapi pikirannya nggak kepada Allah. Kenapa nggak khusyuk?
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai di mana Pak level puasa saya? Apakah level awam hanya meninggalkan makan minum? Atau levelnya meninggalkan maksiat? Atau sampai khusyuk pada Allah? Gampang. Ibu bapak ketika buka nanti nasi bungkus. Atau buka yang banyak hidangannya tinggal beli di luar. Kira-kira bapak ibu merasa balas dendam dari lapar langsung makan sekenyang-kenyangnya. Atau ketika makan berpikir, ya Allah puasa saya tadi seharian diterima apa enggak ya. Dia lagi mikir, ya Allah saya yang lapar-lapar ini ada gunanya enggak ya Allah. Maka makan itu dia tidak balas dendam. Ini yang terjadi banyak sekarang ini, Masya Allah, paradok. Puasa tapi tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Puasa tapi makannya lebih banyak. Akhirnya apa? Setiap bulan Ramadan pemerintah mengumumkan persiapan sembako cukup, bahan pokok cukup. Ternyata kita makannya lebih banyak daripada bulan yang lain. Bulan Ramadan lebih banyak. Padahal hitungan akal di bulan Ramadan ini kita makannya lebih sedikit. Berarti apa? Mungkin kita berpuasa tidak makan di siang hari. Tapi kita belum bisa perilaku kita menjadi puasa. Puasa meninggalkan keburukan kita. Kita akan dirubah oleh Allah. Diubah untuk menjadi yang lebih baik. Biasanya makan pagi, siang dan sore atau malam. Kita diubah sama sekali siang kita nggak makan. Tidak makan sama sekali untuk apa? Menghadapi perubahan yang lebih baik. Untuk apa? Untuk memastikan jangankan yang haram. Yang Allah larang kepada kita. Yang Allah benci kepada kita. Yang Allah halalkan, yang Allah sukai pun kalau Allah melarang aku tinggalkan. Makan makananku sendiri halal aku mendapatkannya. Minumanku sendiri aku halal mendapatkan. Istri atau suami adalah pasanganku yang sehalal. Tapi di siang hari aku tinggalkan demi apa? Demi mengikuti perintah Allah. Demi mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau yang halal pun bisa kita tinggalkan. Apalagi yang haram. Maka yang syubhat pun mudah ditinggalkan. Udah jelas-jelas halal kita tinggalkan. Apalagi yang syubhat. Apalagi adalah yang haram. Tambah ditinggalkan. Oleh karena itu ibu bapak, saum adalah kebutuhan kita. Training Ramadan. Madrasatun insaniyatun. Madrasah training kemanusiaan itu di bulan Ramadan. Makanya siapapun bapak ibu sekalian tidak boleh tidak berpuasa. Kalau ketepatan karena ada halangan perempuan haid. Harus diganti. Kenapa kalau nggak diganti? Dia nggak sempurna nanti 11 bulan berikutnya. Bapak-bapak karena sakit, karena perjalanan boleh tidak berpuasa. Tetapi tidak boleh tidak diganti. Dia harus diganti sebelum puasa berikutnya. Buat apa? Memastikan tubuh bapak, rohani bapak, iman ibu tetap stabil. Karena kalau kurang dari 1 bulan, ia menjadi kurang stabil. Oleh karena itu puasa menjadi kewajiban bagi kita untuk apa? Memanusiakan manusia. Bisa mengendalikan kita. Bisa kita mengukur kita. Bisa mengontrol diri kita. Dan bisa latihan untuk menjauhi dari apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Mas Faiz datang berarti sudah harus selesai. Sudah harus ditahan lagi ya. Harus ditahan lagi, ini harus puasa kalau udah Mas Faiz jangan bicara. Jadi gak enak, saya turun lagi deh. Oke, Kiai, ini ada pertanyaan dari media sosial, dari Wulanai. Kenapa selalu banyak cobaan yang datang ketika kita memiliki niat untuk jadi lebih baik? Ya, namanya kita mau naik kelas itu harus ada ujiannya. Dimanapun sunnatullah. Kalau nggak mau diuji berarti dia nggak ada kelasnya. Makanya yang paling tinggi ujiannya itu ya Rasulullah. Kemudian siapa? Sahabat Nabi. Kemudian siapa? Ulama, tabi'in pasti tinggi. Nah ketika kita melakukan kebaikan, mau saja melakukan kebaikan, banyak cobaan ya pasti. Jadi karena kita apa? Sedang kita sekolah keimanan untuk naik kelas keimanan pasti ada ujiannya. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita dengan doa. Apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqah. Yang pertama Allah mengajarkan kita untuk berdoa mudah-mudahan diberi hidayah. Ilmu yang terang, mana yang benar. Lalu sama dengan yang kita doa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Allah berikanlah kami kemampuan melihat yang benar itu benar.
Karena seringkali sekarang kita melihat yang salah dianggap benar, Nah, yang itu. benar salah. Kayak kita lagi lapar, di sana bukan air, hanya plastik dikirain air. Kenapa? Kelaparan. Masya Allah. Maka oleh karena itu nas'alukal huda wat tuqa dan ketakwaan. Takwa itu melaksanakan dari petunjuk Allah. Ada orang dapat petunjuk imannya tapi nggak melaksanakan. Tuqa itu adalah melaksanakan. Maka arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Bisa mengikuti yang benar. Nggak semua orang bisa melihat kebenaran, bisa menjalankan yang benar. Mungkin pengaruh hegemoni teman, mungkin karena atasan, mungkin karena keluarga. Tahu korupsi itu haram, tahu itu mencuri itu adalah dilarang. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain, kebutuhan banyak, diminta di sini, gak bisa. Tahu haram tapi dia melaksanakan. Dan itu ada doanya untuk mencegahnya. Oleh karena itu kita Masya berdoa, Allah. Allahumma arinal haqqo haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitnaba. Ya Allah, jadikanlah kami kemampuan untuk melihat yang benar adalah benar dan menjalankan melakukan yang benar. Berilah kami kemampuan melihat yang batil adalah batil dan diberi kami kemampuan untuk menjauhi yang batil itu. Oke, berarti langkah pertama adalah menyadari bahwa memang ujian itu sudah pasti. Pasti di dalam hidup, tidak mungkin Dan sudah hidup. jelas ayatnya ya. Jangan mengira kita Nah, dimasuk surga tanpa kita diuji oleh Masya Allah. Begitu mudah-mudahan Wulanai yang ada di rumah bisa lebih semangat lagi untuk senantiasa positive thinking ya, dan niatnya tetap dijaga ya Kiai ya. Karena Allah. Karena Allah. Terima kasih sekali lagi Kiai atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal positif yang bisa kita peroleh dari puasa. Tidak hanya untuk raga kita, memang benar puasa akan menyehatkan jiwa dan raga kita karena kita dilatih untuk tidak memakan segala apa yang ada di depan mata kita. Namun ternyata yang lebih utama puasa menjadi terapi untuk jiwa kita. Dan ujungnya buahnya adalah la'allakum tattaqun. Kita jeda sejenak dan kita akan bertemu dengan Ustadzah Syifa Nur Fadilah dengan subtema istiqomah dalam berbuat kebaikan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Balagol ula bikamali kasyafat duja bijamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala rabbi israhli sadri amin wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Jamaah Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sehat kabarnya? Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, tadi guru-guru kita telah menyampaikan berbagai macam tentang peningkatan amal kita di bulan Ramadan. Amal yang kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan sejatinya tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan sikap istiqomah. Apa itu istiqomah? Apa Bu istiqomah? Apa? Bukan istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah itu adalah berada di jalan yang lurus.
tidak melenceng dari syariat yang Allah tetapkan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan istiqomah itu adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Imam Al-Maraghi mengatakan istiqomah itu adalah menjalankan perintah Allah, berada di jalan yang lurus dan tidak melenceng dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Istiqomah itu kan terambil dari kata istaqoma yastaqimu istiqomah, isim masdar. Jadi istiqomah ini teorinya gampang, prakteknya yang susah, betul atau tidak? Ibu, kita istiqomah ini susah sekali, apalagi di bulan Ramadan. Orang puasa sebulan full istiqomah sebulan, tapi setelah bulan Ramadan terkadang puasanya sulit, betul atau tidak? Sholat malam susah kalau tidak bulan Ramadan, paling bangun malam pengen buang air kecil saja. Jadi banyak orang-orang yang sulit melaksanakan istiqomah, hanya sebagian saja yang bisa mencapai keistiqomahan tersebut. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin mengatakan, tanda seseorang yang beribadah bukan karena Allah, melainkan karena hawa nafsunya atau karena godaan setan, dia sulit untuk istiqomah. Na'udzubillahi min. Makanya ada beberapa kiat-kiat untuk istiqomah. Ini boleh kita catat bersama. Pertama, kalau kita ingin istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat kebaikan, yang harus kita lakukan adalah kita butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan penilaian dari manusia. Karena kalau ibadah sudah ria, pengennya penilaian dari manusia, maka saya yakin derajat istiqomah tidak akan kita miliki. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, lil mura'i salasu alamat. Ada 3 ciri orang yang ria. Kalau ibadah pengennya dilihat orang, ibadah bukan karena Allah. Apa ciri yang pertama? Yaksulu idza kana wahdah. Kalau lagi sendiri dia males-malesan. Salat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, males-malesan. Ada orang, wah luar biasa, apalagi yang ada calon mertua. Dia takbir depan calon mertua, Allahu Akbar. Kata mertuanya, Masya Allah, calon mantu gue mantep bener dah takbirnya. Itu baru takbir, belum baca fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sengaja ada mertuanya dicakep-cakepin. Tapi kalau tidak dilihat oleh orang, yaksulu idza kana wahda wa yanshatu idza kana finnas. Nah, kalau tempat rame dia liatin sebaik-baik dirinya, tapi ketika di tempat yang tidak ada orang kecuali dirinya, dia lupa bahwa ada Allah yang mengawasinya. Jadi yang harus kita cari adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang lucu begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada orang sedekah ke masjid, diumumin. Sedekah 25 juta atas nama hamba Allah. Kata yang sedekah Noel sampingnya. Pak, itu hamba Allah itu saya katanya. Kira-kira ria atau enggak? Dia bilang jangan disebut namanya hamba Allah, tapi dia bilang kepada temannya bahwa hamba Allah itu saya. Niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia. Jadi yang pertama, kalau kita mau istiqamah, kita butuh penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Kalau kita ingin mencapai derajat keistiqomahan, kita harus merasakan nikmatnya berbuat baik. Nikmatnya ibadah. Sholat kalau sudah nikmat, berbagai macam gangguan yang hadir, kita tidak toleh sedikit pun. Lagi sholat di rumah, anak naik ke punggung Pak. Sering gak begitu? Sering, apalagi ibunya mau kenanya ditarik-tarikin kadang-kadang. Tapi karena sudah khusyuk nikmat ibadah, tidak ditoleh sama sekali. Ada orang puasa, bagaimanapun godaannya, ada yang makan depan kita, ada yang nyemil depan kita. Kalau memang ini puasa, belum azan maghrib, pantang untuk berbuka. Kenapa? Istiqomah, karena merasakan puasa itu adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah,
orang yang sudah merasakan manisnya sedekah, manisnya berbuat baik, yakin kalau sehari saja dia tidak sedekah, ada yang hilang dari dirinya. Betul atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini banyak menggoda kita dari berbagai macam bentuk dan arah. Itu yang kedua. Yang kedua, kalau kita pengen istiqomah adalah harus menjadikan ibadah itu sebagai kenikmatan bagi diri kita sendiri. Jadi ibadah bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan seperti makanan sehari-hari. Yang ketiga, kalau kita pengen menjadi orang yang istiqomah, kita harus mawas diri. Jangan merasa diri kita yang paling baik. Ada orang merasa diri paling baik, ketemu yang tidak baik, dia berkata dalam hatinya, ah dia mah suka mabok-mabokan, gua nih rajin jamaah ke masjid. Ah dia mau ngomongin orang aja, saya nih nggak pernah gibah. Ah dia sama istrinya nggak berbuat baik, saya sebaik-baik berbuat sama istri saya. Nah ini merasa kita orang yang paling baik. Ini setan makanya suka bergelantungan di diri orang-orang yang suka beribadah, bukan hanya orang yang tidak beribadah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Sadaqallahul. Masya Allah, hafal Quran semua orang sini. Sadaqallah doang ya Bu ya. Jadi setan itu menggoda kita dari berbagai macam arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bahkan juga dari bentuk orang yang sedang taat beribadah pada Allah. Dia goda dengan apa? Merasa dirinya paling baik dalam beribadah. Ibu, pernah ada suatu kisah yang sangat-sangat menakjubkan. Mungkin kisah ini sangat masyhur. Seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Sa'labah ini konon orang yang sangat rajin beribadah berjamaah di masjid. Di mana ada Rasulullah menjadi imam, disitulah dia menjadi makmumnya. Tapi setelah sholat berjamaah, Sa'labah buru-buru pergi keluar dari masjid. Diperhatikan oleh Rasulullah. Kalau sahabat lain biasanya habis sholat zikir Bu. Allahumma antas salam. Bareng-bareng. Wa minkas wa ilaika fahayyina wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal. Para sahabat lain berzikir, berdoa setelah sholat. Sa'labah enggak, langsung pergi. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan dia. Kata Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa aku perhatikan engkau setelah sholat, bukannya engkau berdoa dahulu, bukannya engkau berzikir dahulu, tapi engkau langsung pulang. Apa kata dia? Wahai Rasulullah SAW, aku ini orang yang sangat miskin. Di rumah aku cuma punya satu sarung, dan kenapa aku buru-buru pulang ke rumah? Karena aku harus bergantian memakai sarung. Setelah aku sholat, sarung ini akan dipakai istriku. Saking miskinnya keluarganya. Kata Sa'labah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah aku menjadi orang kaya. Sehingga tidak bergantian sarung lagi. Dan aku bisa berdoa serta berzikir dulu di dalam masjid. Akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah menjadi orang kaya. Ya Allah, jadikanlah Sa'labah orang kaya. Diberikannya satu ekor kambing kepada Sa'labah. Kemudian Sa'labah menjadi penggembala yang hebat. Ternaknya banyak, menjadi orang kaya. Tapi satu yang dia tidak lakukan, dia tidak pernah datang lagi ke masjid untuk berjamaah. Maka Rasulullah marah. Sesungguhnya yang Sa'labah rasakan ini adalah ujian Bu. Dikala miskin diuji sama Allah, istiqomah gak ibadahnya? Ternyata dia istiqomah. Walaupun miskin bergantian sarung. Tapi ketika kaya raya, dia tidak bisa istiqamah walaupun harta banyak yang dia miliki. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dalam ayat ini ada kata lanabluwannakum, lamut taukid, penekanan. Sesungguhnya semua manusia ini diuji.
Tapi ujiannya beda-beda. Ada dengan ujian harta, ada dengan ujian anak, betul nggak? Anak bisa jadi ujian nggak, Bu? Bisa. Ada anak yang durhaka, ada anak yang qurrata a'yun, enak dipandang, ngasih prestasi sama orang tua. Ada anak yang kerjaannya nyakitin orang tua, tapi anak ada juga yang bisa membanggakan kedua orang tua. Suami, istri, pasangan juga bisa jadi ujian, betul atau tidak? Ada suami soleh, istrinya tidak soleha. Ada istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Tapi yang paling nikmat dan bahagia itu adalah suami solih, istrinya soleha. Kan kalau soleh dan soleha enak Pak, Bu. Manggil istrinya aja ngikutin Rasulullah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Karena dia soleh dan soleha. Ada orang istrinya soleha pengen dipanggil yang bagus sama suami, tapi suaminya nggak soleh. Dipanggil sama suaminya, ya Hajar Aswad sini, Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad artinya? Batu yang hitam, na'udzubillah. Jadi harus ada kekompakan, ketaatan keduanya. Jadi semua bisa dijadikan ujian, tergantung kita bisa menjalankan ujian tersebut atau tidak, dan bisakah kita istiqomah dalam melewati ujian-ujian tersebut. Itu tadi yang ketiga. Kalau kita pengen istiqomah harus mawas diri, jangan merasa diri kita paling baik. Na'udzubillahi min. Selanjutnya kalau kita pengen istiqomah, kita harus selalu ingat al-wa'id, al-wa'du dan al-wa'id. Ancaman dan janji. Ada surga, ada neraka, ada balasan di hari akhir, ada siksa kubur, ada sakaratul maut. Dengan kita banyak mengingat kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dengan kita banyak mengingat siksaan akhirat, insya Allah ketika kita lalai dari istiqomah kepada Allah, maka Allah akan tuntun kita lagi untuk istiqomah di jalannya, insya Allah. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan, semua itu akan sulit dilaksanakan mencapai derajat keistiqomahan tanpa dibarengi dengan yang terakhir adalah doa. La yuraddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah sebuah ketetapan, merubah suatu yang sudah digariskan kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita sehabis salat, Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ada lagi, Bu? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bareng-bareng. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Kita minta sama Allah, ya Allah, tolong tuntun hati saya untuk selalu mengingat kepadamu, menjauhi laranganmu, untuk selalu bersyukur dengan apa yang Engkau berikan, dan tuntun kami mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sok silahkan jamaah sekalian, kalau ada yang mau bertanya, insya Allah saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ruby dari Bogor. Begini Ustazah, saya punya teman baru belajar pakai hijab, tetapi dia sering ini buka lepas. Nah, bagaimana cara membantunya untuk dapat istiqomah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya Masya Allah luar biasa. Banyak orang yang berhijrah bukan hanya dalam hal hijab ya, tapi datang ke kajian, berjamaah ke masjid. Banyak orang yang ingin berubah dari yang tidak baik, dari syarr menuju yang khair, ke arah yang lebih baik. Tapi ujiannya banyak, tekanannya ini banyak. Terkadang dari diri sendiri, bisikan setan. Ada juga dari godaan teman-teman. Jadi pertama kalau kita ingin istiqomah dalam kebaikan, contoh dalam berhijab, bergabunglah dengan orang-orang yang bisa menuntun kita untuk istiqomah. Kita pengen berhijab, gabungnya sama yang berhijab juga. Jangan berhijab, gabungnya sama yang pakai rok segini, baju segini. Nah, jadinya
hati kita pelin-pelan untuk mantap berhijab. Dan yang kedua, kalau memang ingin menasehati teman kita untuk istiqomah menutup auratnya, katakanlah dengan kelembutan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan kalimat-kalimat hikmah wal mau'izatil hasanah. Bukannya, lo gak berhijab ya? Nanti di neraka dipanggang lo. Nah, orang kalau dikatakannya seperti itu, diperingatkannya dengan keras, bukannya dia akan istiqomah dalam melakukan kebaikan, malah dia takut untuk semakin baik. Jadi coba dengan kata-kata yang lembut, halus dan juga baik, seperti itu mungkin. Begitu, terima kasih Ustadzah Syifa Nurfadilah. Ada 5 hal yang saya catat untuk agar kita senantiasa beristiqomah. Motif karena Allah, kemudian merasakan bahwa ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan, senantiasa mawas diri bahwa bukan dirinya lah yang terbaik, kemudian ingat ancaman dan janji Allah serta doa. Mudah-mudahan 5 tips ini bisa membawa kita menjadi lebih istiqomah, selain tentu kita senantiasa belajar lebih dalam lagi mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul agar kita punya contoh, begitu ya, agar semangat kita senantiasa terjaga bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang istiqomah. Dan ngomong-ngomong soal Nabi dan Rasul, di segmen berikutnya kita akan bertemu dengan Syekh Fikri Thorik dengan segmen khusus Nabi dan Rasul. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dari Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat, dan seperti janji saya tadi, di segmen ini kita akan bertemu dengan Syekh Fikri Thorik yang akan membersamai kita memberikan insight positif lewat kisah Nabi dan Rasul. Dan inilah pemirsa, langsung saja segmen kisah Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Kita akan mengisahkan kisah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Dengarkan kisah ini dengan sebaik-baiknya. Banyak pelajaran yang kita akan ambil darinya. Terutama insya Allah lewat kisah ini kita akan mendapatkan suatu amalan yang kalau kita amalkan, apapun kesulitan yang kau hadapi, insya Allah Allah keluarkan, Allah jawab, Allah kabulkan. Ya salam. Nabiullah Yunus Allah utus kepada penduduk Nainawa. Penduduk Nainawa. Wa inna Yunus laminal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Yunus adalah termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Nainawa. Penduduk Nainawa pada saat itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam kemungkaran. Nabiullah Yunus mengingatkan kepada mereka agar segera bertaubat kepada Allah, agar segera bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah yang satu. Namun mereka selalu menolak ajakan Nabi Yunus hingga datang sebuah peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Nabi Yunus, sampaikan kepada umatmu kalau dalam tempo waktu 3 hari tidak bertaubat kepada Allah, maka dipastikan Nainawa penduduknya semuanya yang tidak beriman akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Akhirnya Nabi Yunus menyampaikan itu kepada penduduk Nainawa. Hai penduduk Nainawa, batas waktu kalian 3 hari.
Kalau kalian tidak taubat, kalian tidak bertauhid kepada Allah, kalian akan hancur. Tapi banyak di antara mereka yang menutup telinga mereka, tidak mau dengar. Bahkan ada yang kurang ajar di antara mereka, mengusir Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam karena melihat kaumnya tidak peduli dengan nasihatnya yang terakhir itu, berinisiatif. Belum mendapatkan perintah dari Allah, belum mendapatkan izin dari Allah, berinisiatif untuk keluar dari negeri itu. Keluar dari negeri itu, negeri Mosul. Keluar dari negeri itu di daerah Irak. Dia hendak keluar dan dia hendak berganti tempat, berharap tempat yang dia datangi bisa menjadi tempat diterima dakwahnya. Ini yang jadi masalah, belum dapat perintah, belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. وَذَا النُّونِ, nama lain dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada kaumnya. Apakah dia menyangka, kata Allah, kami tidak memberikan kesulitan kepadanya? Karena dia keluar belum dapat izin dari Allah. Karena beliau seorang nabi, seorang utusan Allah. Gerakannya, apapun yang menjadi keputusannya harus seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, tunggu dulu perintah dari Allah. Begitu malaikat Jibril datang, innallaha ya'muruka bil hijrah ilal Madinah. Ya Rasulullah, sekarang sudah datang perintah dari Allah, engkau hijrah ke Madinah bersama sahabatmu Abu Bakar As-Siddiq. Baru jalan malamnya, belum dapat izin, belum bisa. Ini seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngambil pelajarannya begini, kita sebagai orang beriman, apapun yang kita akan putuskan, kalau bisa istikharahkan terlebih dahulu, insya Allah. Ya salam, ya salam. Akhirnya singkat kisah, keluar Nabi Yunus. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Dikisahkan di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Yunus pergi meninggalkan kaumnya, dan dia naik di kapal yang penuh. Kapal yang penumpangnya sudah penuh. Dia masuk di kapal itu. Fasahama fakana minal mudhadin. Jadi waktu di tengah kapal itu berlayar, tiba-tiba ada ombak besar. Ombak besar. Maka nahkoda kapal memutuskan harus ada pengurangan penumpang. Satu orang harus diceburkan. Akhirnya mereka mengundi, dan Nabi Yunus termasuk yang kalah dari undian itu. Akhirnya Nabi Yunus diceburkan ke laut. Ya salam. Begitu diceburkan ke laut, ternyata apa yang terjadi? Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka Allah nyatakan ada ikan besar di laut. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak penafsiran, ada yang bilang ikan paus, wallahu a'lam. Pokoknya ada ikan besar di laut. Allah perintahkan ikan besar itu, telan Yunus hidup-hidup. Jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Makanya nanti waktu keluar kulitnya hancur, daging dan tulang tidak hancur. Jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Bawa Yunus ke dasar laut, ditelan sama ikan itu. Blap, dibawa ke dasar laut. Disitulah dia mengalami tempat yang sangat gelap. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, fanada fid dhulumat. Yunus memohon-mohon kepada Allah. Fid dhulumat. Adz-dhulumat jamak muannas salim. Artinya gelap yang sangat-sangat gelap. Segelap-gelapnya engkau pernah mengalami, tidak segelap yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tempat paling gelap adalah dasar laut. Ini sudah dalam dasar laut, dalam perut ikan pula. Ya salam.
Saat itu Nabi Yunus mendengar suara-suara. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah ini suara apa? Kemudian Allah mewahyukan kepadanya. Karena beliau seorang Nabi dan utusannya. Itu suara makhluk di laut, yaitu para ikan bertasbih kepada aku. Maka Nabi Yunus bertasbih kepada Allah. Ucapin setelah saya, La ilaha illa anta. Semua. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jika kau resapi tasbih Nabi Yunus, kau akan meneteskan air matamu di saat kau mengucapkannya. Apalagi jika kau dalam sebuah kesulitan yang kau sedang hadapi. Apalagi jika kau sedang merasakan gelapnya hati. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka. Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Nabi Yunus tidak mencari kambing hitam. Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya, yaitu penduduk Nainawa. Tapi beliau menyalahkan siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya mengaku salah ya Allah. Ini kalau dibaca, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tasbih Nabi Yunus dibaca oleh orang yang beriman kepada Allah, melainkan kesulitan apapun pasti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Jangan kau pernah pesimis. Jangan kau pernah takut menghadapi apapun masalah, karena bagi Allah masalah itu kecil semua. Jika kau anggap masalah itu kecil, itu bisa menjadi besar. Jika kau anggap masalah itu besar, itu menjadi lebih besar. Tapi bagi Allah, semua kecil. Bertasbihlah dengan tasbih Nabi Yunus. Keluar masalahmu insya Allah. Ya salam. Akhirnya Nabi Yunus terus bertasbih itu. Sampai terdengar oleh para malaikat di langit. Ya Allah, tasbih yang baru kami dengar ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Ini baru kami dengar ya Allah. Ini suara siapa ya Allah? Para malaikat tidak mengetahuinya. Allah menjawab, itu suara hambaku Yunus yang berada di dasar laut di dalam perut ikan. Ya salam. Ya salam. Akhirnya apa? Beralih dulu kita kisahnya. Nabi Yunus merasa tenang jiwanya karena berzikir kepada Allah. Tapi beliau masih berada di dalam perut ikan. Kita keluar dulu dari kisah ini. Kita masuk kepada penduduk Nainawa. Bagaimana nasib penduduk Nainawa? 3 hari waktu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka tidak segera bertaubat dan beriman, mereka akan diazab oleh Allah. Ternyata mulai datang awan hitam. Dan mereka sudah tahu dari kisah-kisah sebelumnya, sebagaimana kaum Sadum dan kaum-kaum sebelumnya. Disitulah mereka berkata, Nabiullah Yunus betul ucapannya. Dia utusan Allah. Mari segera kita bertaubat. Jadi subhanallah, mereka mencari Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua kompak 100%. Penduduk Nainawa 100% semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menangis meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab mereka. Kaum Yunus itu adalah kaumnya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Itu adalah kaum Nabi Yunus yang dihilangkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya siapapun di antara kita yang ingin terhindar dari segala macam musibah, maka perbanyaklah beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimkan beristighfar kepada Allah, Allah keluarkan kesedihannya, ya salam. Allah keluarkan kesulitannya, ya salam. Allah datangkan rezeki yang tak terduga, ya salam, ya salam. Nanti kalau ditanya, apa isi tausiah hari ini? Ya salam. Akhirnya kita lanjut. Penduduk Nainawa tidak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yunus, lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Allah berfirman, kaumnya Nabi Yunus ketika mereka telah beriman kepada Allah, kami gagalkan itu azab yang menghinakan kepada mereka. Tidak jadi. Azab dunianya tidak jadi. Dan kami berikan sisa umur mereka hidup di Nainawa dalam keadaan penuh kenikmatan. Ya salam. Asyiknya orang dekat sama Allah. Asyiknya orang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada Nabi Yunus. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Terjadi khilafiyah antar ulama. Ada yang bilang 3 poe. 3 hari. Ini bahasa Sunda. Nyaho ente? Ya salam. Ada yang bilang berapa? 7 hari. Ada yang bilang 40 hari. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting beberapa hari itu. Nabi Yunus terus bertasbih kepada Allah. Akhirnya apa? Allah katakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami bukakan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Kami kabulkan Nabi Yunus akan doanya. Dan kami keluarkan Nabi Yunus dari kesulitan. Beginilah cara kami, kata Allah, mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya. Gimana cara mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya? Ketika dia sudah mengaku salah. Ketika dia, catat ini, ketika dia sudah mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Jangan ngaku benar, ngaku salah. Kemudian bertaubat minta ampun, bertasbih kepada Allah. Itu pas sudah. Bertasbih kepada Allah. Makanya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnih ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus tidak bertasbih kepadaku di dalam perut ikan, dia akan dibiarkan dalam perut ikan sampai yaumul qiyamah. Jadi ini tasbih yang sangat bagus. Ayo baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau baca dengan penuh maknanya. Waktu baca la ilaha illa anta, terjemahkan dengan qalbumu, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci ya Allah. Saya kotor ya Allah, saya banyak dosa. Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya salah ya Allah. Saya banyak menzalimi diri saya sendiri ya Allah. Saya banyak melanggar perintah-Mu ya Allah. Kalau itu kau ucapkan dengan ucapan penuh iman kepada Allah, kau yakini tasbih Nabi Yunus sebagai sebab jalan keluar dari kesulitan, apapun kesulitanmu akan dikeluarkan oleh Allah. Ya salam. Saya melihat wajah-wajah orang punya hutang sudah seperti lunas hutangnya. Karena mengamalkan tasbih Nabi Yunus, saya lihat wajah-wajah orang yang ingin ke tanah suci sepertinya sudah terbayang Ka'bah di hadapannya. Ya salam. Saya melihat wajah-wajah orang yang membutuhkan jodoh. Waduh, ibu-ibu ya salam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Inilah kisah yang bisa saya sampaikan. Ingat-ingat surat Al-Anbiya ayat 87. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Nantikan episode berikutnya. Kita akan masuk kepada kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Doakan terus agar acara ini dijaga oleh Allah selamanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya Ustadz salam. Iqbal, ya salam. Selama ini orang tahu doa itu, Syekh. Tapi jarang yang tahu sejarahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Yang pertama itu. Yang kedua, Allah senantiasa suka kepada hambanya yang mengakui kesalahannya ya. Yes, Kita aja kalau ditangkap polisi ngakuin, iya Pak, saya salah Pak. Gitu aja ya, biar nggak ditilang. Jadi ya. seperti suami istri. Aha. Kalau lagi bertengkar, istri mengatakan, kamu yang salah, kamu yang salah. Ujung-ujungnya ribut, bisa berantem, bubar rumah tangga. Masya Allah. Tapi kalau masing-masing mengakui kesalahannya, ya salam, ya salam. Muhasabah ya. Terima kasih Syekh Fikri Thariq memberikan insight luar biasa dari kisah-kisah Nabi dan Rasul. Sekali lagi inilah manfaat kita mereview kembali kisah Nabi dan Rasul. Sekali lagi, jika selama ini kita menganggap kisah Nabi dan Rasul hanya cocok untuk anak-anak, itu salah. Karena kisah Nabi dan Rasul manfaatnya bagi kita juga orang-orang dewasa. Doa-doa bisa kita amalkan, semangat beliau, para Nabi dan Rasul bisa menginspirasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, alhamdulillah kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar Ramadan momentum menjadi lebih baik. Momentum adalah sebuah kesempatan besar yang bisa jadi tidak akan terulang lagi. Maka dari itu momentum Ramadan bagi kita yang masih mengalami, masih menjalankan, masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT masuk dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan ini menjadi waktu atau momen yang tepat untuk kita memperbaiki diri. 1 bulan penuh kita diberikan training oleh Allah SWT menahan hawa nafsu, mudah-mudahan kita senantiasa siap melaksanakan hal yang lebih baik lagi di 11 bulan kemudian, sehingga kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun atau orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini tentu koreksi juga untuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada guru-guru saya yang sudah menyampaikan tausiah luar biasa pada sore hari ini. Ada Habib Nabil Al-Musawa, kemudian juga Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian juga ada Ustadzah Syifa Nur Fadilah, dan juga segmen Nabi dan Rasul oleh Syekh Fikri Thariq Yassalam, dan juga tadi kita bersama qari'ah kita Kaila yang sudah mewarnai momen pada sore hari ini. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita, terutama hati kita. Kita ingat banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingat betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan hati kita menjadi khusyuk. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina وبارك لنا في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, tolonglah negeri kami, selamatkan negeri kami, damaikan negeri kami, pelihara negeri kami, pelihara umat Islam, pelihara para pemimpinnya, pelihara para ulamanya, pelihara seluruh negeri ini, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau terjadi sesuatu itu semata-mata karena dosa-dosa kami, karena maksiat kami, karena jauhnya kami dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kami, ya Allah. Rahmati kami, ya Allah. Beri hidayah kepada kami, ya Allah. Beri hidayah kepada seluruh masyarakat di negeri ini, ya Allah, supaya kembali kepada syariah-Mu, ya Allah, kepada sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.